hamba-Mu Yana dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami semua yang melayani, yang ambil bagian, bahkan yang secara datang langsung, Pak Titi, Carlos, Bu Ripka, Pak Sadrak, semua yang ambil bagian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kak Tony, silakan. Kak Tony, nanti satu lagu, nanti saya kasih kode gini, nanti saya mau sapa mereka dulu. Ya. Diam di dalam bait-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat malam. Ini hari keempat kita melakukan bersama-sama Breakthrough Night, ya. Kita sama-sama mengalami kebaikan Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, yuk kita sama-sama datang ke dalam Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh takut akan Tuhan. Ayo kita lanjutkan memuji dan menyembah Tuhan. Buka hatimu, buka suaramu. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Ku rindu di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam bait-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Muji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memujimu, Menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. memujimu, Menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. menikmati Semua kemurahan-Mu. Menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, buat kebaikan yang baik. Haleluya.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku
ya Rabba ya Rabba. Rabba ya Rabba la la ba la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar Setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Mari teman-teman yang di rumah angkat suaramu, naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Oh, ya. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Aku percaya janjimu. Kau Allah yang setia. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata.
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Selama 4 hari ini kami terus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi Maria Tuhan, duduk di kaki Kristus, mendengarkan suara-suara Tuhan. Kami tahu ada terobosan-terobosan dalam hidup kami. Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami berjalan, untuk kami terus di dalam Tuhan. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun kegelapan hinggap, tapi kami adalah terang.
Kami adalah lampion-lampion yang menyala-nyala karena ada roh Tuhan yang bernyala-nyala dalam hidup kami. Tuhan, teruskan nyatakanlah isi hatimu melalui hamba-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saya mengucapkan shalom Bapak Ibu. Kita sedang berada di hari keempat Breakthrough Night. Ada terobosan-terobosan yang sedang Tuhan lakukan ya bagi orang-orang percaya. Ya, Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Ingat Bapak Ibu, kita harus mengambil itu. Ya. Kalau hari ini kita bisa ada di online, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Ya, itu anugerah. Ya, kita bisa bebas bersuka cita, kita bebas menyembah, memuji nama Tuhan. Oh, itu anugerah Bapak Ibu. Ya, nikmati itu ya. Sekalipun mungkin banyak hal terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, saya pribadi mungkin tidak tahu apa yang sedang Anda alami, tapi Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hidup Anda tahu apa yang Anda alami. Nah, hari ini izinkan saya untuk berbagi kisah tentang 3 pribadi Bapak Ibu ya. 3 pribadi dalam Alkitab ya. Jadi ini kisah sinetron Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tahu kebanyakan sinetron itu cerita tentang pelakor gitu ya. Tapi ini beda Bapak Ibu ya. Ini cerita tentang Abraham. Ya, kita buka di Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan, Bapak Ibu mungkin di rumah juga bisa buka Alkitab ya. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Agar dan Ismail. Ya, perikopnya. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu membahas pribadi masing-masing, Abraham, Sarai, maupun Hagar. Tapi saya mau belajar tentang gini, kita sama-sama belajar tentang cara Tuhan. Cara Tuhan menggenapi mujizat, menggenapi janjinya dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ya, karena gini, perjanjian lama, perjanjian baru, kita punya Tuhan yang sama. Jadi caranya sama. Itu ya, Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk Anda dan saya. Ingat itu, ya. Anda yang mengalami hari ini kesulitan, Dia sudah menyiapkan jalan keluar. Anda yang hari ini mengalami sakit penyakit, Dia sudah menyiapkan kesembuhan dalam hidup Anda. Apapun kondisi Anda hari ini, mungkin Anda kekurangan, hari ini Tuhan sudah menyiapkan berkat itu dalam hidup Anda. Ya, nah ini kuncinya Bapak Ibu untuk kita mengalami terobosan. Ya, kenapa saya bilang kunci? Karena seringkali manusia mengalami hal yang sama. Apa yang Sarai dan Abraham alami? Mereka ini kalau kita baca di ayat Kejadian 15, mereka ini sudah mulai menua Bapak Ibu. Ya, mereka ini sudah mulai menua dan mereka mulai khawatir. Tapi yang dahsyatnya Bapak Ibu, Tuhan tak pernah henti-hentinya menjanjikan firman-Nya kepada Abraham. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar melalui keturunanmu. Amin. Bapak Ibu, hari ini ada janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak tahu karena itu bicara pribadi Anda dan Tuhan. Ya, sama, saya juga ada janji Tuhan yang sedang dan akan digenapi. Ya, mungkin hari ini engkau sedang mengalami kegelisahan. Tenang Bapak Ibu. Ya, Abraham, bapak orang percaya, sama mengalami kegelisahan. Tapi yuk kita belajar dari kesalahan mereka. Mereka pakai cara mereka sendiri. Seringkali kita mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Di tengah-tengah goncangan, kita pakai cara kita untuk keluar dari persoalan. Sarai menyarankan Abraham, ambil budakku.
Bapak Ibu, pada zaman itu, zaman di dahulu, khususnya di perjanjian lama, mereka ini punya adat istiadat. Mereka punya budak. Kita tahu Abraham sangat dan amat diberkati. Ya, mereka punya budak. Nah, kalau budak itu dibeli Bapak Ibu dan nggak punya hak untuk menolak. Jadi beda kalau pelakor zaman hari ini Bapak Ibu ya. Kalau pelakor zaman hari ini datang sendiri gitu ya. Kalau hari itu ya, jadi Sarai yang menawarkan Hagar. Ya, jadi Hagar tidak punya hak untuk menolak. Ya, dia nggak bisa menolak itu. Ya, karena dia sudah dibeli. Artinya dia sudah diserahkan seluruh hidupnya. Ya, mau tuannya suruh nikah sama tuannya juga, ya dia pasrah. Nah, ini yang terjadi sama Hagar Bapak Ibu. Ya, saya belajar bahwa akhirnya Abraham menerima itu. Padahal Abraham sudah tahu Tuhan berjanji sama dia. Ya, seringkali yuk kita koreksi dalam diri kita. Seringkali banyak tawaran-tawaran di luar sana. Apalagi khususnya guncangan-guncangan. Ya, kita tahu ya bagaimana penipuan-penipuan online terjadi. Ya, investasi-investasi nyatanya adalah investasi yang nggak jelas gitu ya. Belum lagi ada banyak Bapak Ibu gitu ya datang ke saya, dia bilang, aku nih didatengin katanya sama dukun, sama orang percaya, orang-orang dukun gitu ya Bapak Ibu. Mereka ini menawarkan gitu ya untuk ekonomi yang lebih baik gitu ya. Nggak hanya 1 dan 2 jemaat Bapak Ibu, banyak yang ditawarkan seperti itu ya. Ada yang bahkan sudah sampai manggil dukun segala macam, sampai dia terus diminta bayaran segala macam, akhirnya larinya ke hamba Tuhan gitu ya. Pak Metaya ini gimana? Ya Tuhan, saya bilang ya. Banyak hal gitu Bapak Ibu ya, guncangan ekonomi khususnya gitu ya, membuat orang mencari jalan keluar sendiri, mencari cara sendiri. Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan satu hal. Saya pernah berbicara dengan satu bapak gini Bapak Ibu. Dia bilang gini, pengeluaran saya terlalu banyak gitu ya. Padahal saya nabung udah banyak, tapi pengeluaran saya keluar banyak. Ya, Bapak Ibu, saya kenal Bapak ini bukan orang yang gaya gitu ya, dengan barang-barang mewah. Ya, dia hidup sederhana gitu ya, dia coba menabung, tapi akhirnya pengeluaran terus ada aja gitu ya, yang gak diduga-duga gitu ya, harus bayar segala macam gitu ya. Nah Bapak Ibu, selama kita dicukupkan, bersyukurlah. Saya ingatkan ke Bapak Ibu, ya, selama hari ini engkau masih dicukupkan, ya, sekalipun mungkin engkau nggak ada pegangan di tabunganmu, ya, bersyukurlah, ya, karena Tuhan bilang cukupkanlah, ya, Tuhan bilang cukup hari ini. Artinya gini, saya bilang ke Bapak Ibu, artinya engkau jangan khawatir gitu ya, anak-anakmu masih sekolah, ya, Tuhan yang pelihara, ya, udah, ya, nggak usah khawatir. Walaupun nggak punya tabungan, walaupun pengeluaran banyak, ya, yang nggak diduga-duga, artinya Tuhan menyiapkan dan mencukupkan. Pada saat kau butuhkan, engkau ada. Gitu, ya. Hari-hari ini kita jangan mengumpulkan harta. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, kita takut gitu ya. Karena kita terlalu guncangan yang begitu banyak gitu ya. Kita istilahnya jadi rakus Bapak Ibu. Ya, kita lupa untuk bersyukur. Ya, kita investasi segala macam banyak hal. Ya, kembali lagi dari ayat ini. Bapak Ibu, hati-hati. Ya, dunia menawarkan banyak hal. Sama waktu Abraham dan Sarai. Ya, dunia menawarkan Hagar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abraham mengambil Hagar. Yang terjadi satu, kita baca. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat ke-5. Lihat apa yang terjadi dengan Sarai. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu Abraham. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu.
Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan kau. Ya, baru bawa-bawa Tuhan Bapak Ibu. Siapa yang memutuskan? Ya, kadang-kadang, hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita salah dalam mengambil keputusan. Ya, nggak jadi terobosan dalam hidup kita. Yang ada apa? Perselisihan. Hati-hati. Ya, bukan salahnya Tuhan. Ya, tapi kitanya yang tidak sabar. Kitanya yang tidak mau menunggu. Kitanya yang tidak punya rasa syukur. Ya. Bapak Ibu, Abraham dan Sarai sangat diberkati. Tapi mereka takut, mereka nggak punya keturunan. Akhirnya diambil Hagar. Lalu Hagar hamil. Sekarang Sarai mulai ketakutan. Manusia nggak ada puasnya Bapak Ibu. Ya, kalau zaman dahulu bahwa waktu Hagar hamil dan melahirkan anak, maka itu adalah anak tuannya Bapak Ibu. Karena sekali lagi budak itu udah gak punya hak. Jadi anak Ismail itu mereka boleh ambil dan mereka boleh usir Hagar. Gitu ya. Bapak Ibu, ya Sarai begitu sakit hati. Nah, hati-hati hari-hari ini engkau yang ada di rumah. Ya, engkau mengalami putus asa. Ya, mungkin engkau hari ini salah jalan. Ya, engkau salah mengambil dalam keputusan. Saya mengerti, ya, saya mengerti banyak guncangan-guncangan dalam hidup ini. Tapi ayo kita datang kepada Tuhan. Apakah terlambat? Tidak ada kata terlambat. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang menggenapi. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Bapak Ibu, ini lihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Kenapa? Dia yang berjanji, orang yang berbuat salah, tapi dia tetap pegang janji itu. Haleluya. Betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, seringkali kita melenceng ke kanan, ke kiri, tapi Tuhan tetap pegang janjinya. Apa buktinya? Ayo kita baca ini. Ya, singkat cerita, Hagar itu ditolak, diusir. Ya, disiksa Bapak Ibu, mohon maaf, bukannya diusir, tapi disakiti oleh Sarai, gitu ya. Karena Abraham bilang gini, ya udah, lu mau apapun lakukan oleh hambamu, lakukan aja. Ya, karena itu hambamu, itu ya. Jadi karena pahit hati yang Sarai rasakan, Sarai sakitin Hagar, gitu ya. Saya nggak tahu sakitnya dalam bentuk apa, tapi Alkitab mengatakan gitu. Nah, sampai satu titik Hagar itu kabur, ya. Tapi Bapak Ibu, kita baca di ayat 8. Lihat, malaikat Tuhan mengunjungi Hagar. Siapa Hagar? Hagar ini cuma hamba Tuhan, hamba Sarai. Ya, ingat, dia udah nggak ada harganya Bapak Ibu. Tapi malaikat Tuhan datang menemuinya. Oh, haleluya Bapak Ibu. Inilah janji Tuhan. Ya, Tuhan pernah berjanji apa? Tuhan akan memberkati keturunan Abraham. Sekalipun Hagar itu dalam berhubungan dan menghasilkan anak, itu gak seizin Tuhan. Tapi Tuhan sudah pegang janjinya. Keturunan Abraham akan diberkati. Oh Tuhan, alangkah dahsyatnya Tuhan. Tuhan gak pernah ngingkarin janjinya. Sekalipun kadang-kadang manusia menyakiti. Lihat, Hagar datang oleh Tuhan. Ya, kita baca. Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9, lalu malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Saya bilang, ini kan janji Abraham, janji Tuhan kepada Abraham. Lah budak dapat berkat yang sama, karena apa? Karena di dalam perutnya ada benihnya Abraham.
Tuhan gak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Sekalipun manusia seringkali menyakiti, seringkali manusia suka melenceng. Ya, tapi sekali Tuhan berkata, "Woi, sekalipun budak tetap dia berkatin karena dia sudah berjanji. Hari ini untuk apa engkau ragu, untuk apa engkau takut? Budak aja Tuhan beri janji. Karena siapa? Karena ada benih perjanjian dalam tubuhnya." Bapak Ibu hari ini, loh kita jangan khawatir. Kita jangan jadi kecil hati. Ya, sekalipun guncangan-guncangan, sekalipun badai dalam hidup kita. Sekali Tuhan berjanji, Dia tak akan mengingkarinya. Ya, hari ini ada terobosan-terobosan dalam hidup Anda. Pegang janji itu Bapak Ibu. Pegang. Karena di dalam perjanjiannya Dia tidak akan pernah mengingkari. Ya, banyak hal. Makanya kita datang terus dalam Tuhan. Doa-doa seperti ini meneguhkan. Ingat Bapak Ibu, bukan Tuhan tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Bukan Tuhan tidak bisa melakukan mujizat. Tapi Tuhan mempersiapkan hidupmu. Untuk waktu engkau menerima mujizat itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita tahu akhir dari kisah ini. Ya, akhirnya Hagar melahirkan, lahirlah Ismail. Tapi mereka akhirnya terbuang. Tapi Tuhan memberikan perjanjian yang memang dari awalnya. Apa? Abraham dan Sarai melahirkan anak. Siapa? Ishak. Tapi Bapak Ibu, nih satu poin lagi. Yang pertama, jangan pakai cara sendiri. Kedua, Tuhan selalu menepati janjinya. Yang ketiga, ini Bapak Ibu. Lihat, kalau engkau pakai cara sendiri, kadang-kadang Bapak Ibu, ini loh. Kejadian 18 ayat 12 sampai 14. Ketika malaikat Tuhan mau memberitahu kepada Abraham, ya, tahun depan aku akan memberikan kau anak. Mereka udah tua Bapak Ibu, ya. Abraham udah 100 tahun, ya. Bahkan di dalam kitab ini istilahnya Sarah itu birahinya, apakah aku masih birahi gitu ya. Lihat Bapak Ibu. Yuk, boleh dibuka ayatnya. Kejadian 18 ayat 12 sampai 14. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku jadi layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya, ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku terlalu tua? Bapak Ibu, tidak ada yang terlambat waktunya Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang terlambat karena semua waktunya Tuhan. Tapi ini yang ketiga Bapak Ibu, waktu engkau pakai cara sendiri, waktu engkau mau menerima mujizat, itu menjadi bahan candaan. Hati-hati Bapak Ibu, waktu murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bilang apa? Hantu. Waktu kita nggak deket sama Tuhan, ya jangan-jangan memang Tuhan waktu itu waktunya untuk memberkati, kita malah tertawakan Tuhan. Kita malah ngeledek Tuhan. Mana Tuhan? Nggak ada tuh. Padahal berkat itu sudah disiapkan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita jadi tawar hati. Ya. Waktu kita pakai cara sendiri, kita bisa jadi tawar hati. Begitu ada mujizat Tuhan, kita tertawa. Tertawa dalam apa? Meledek. Masa Tuhan? Bisa apa? Nggak bisa. Kita lupa Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Ya, Dia sanggup sekalipun secara usia mungkin kau udah nggak produktif. Ya, Abraham dan Sarai sama Bapak Ibu. Secara usia dia nggak produktif. Dalam hal apa? Dalam melahirkan benih-benih Tuhan. Tapi apa? Tuhan bisa melahirkan ini. Hari ini mungkin kau merasa bahwa aku udah mulai tua. Ya, aku bisa apa dalam ekonomi? Tuhan bisa merubah keadaanmu. Asal kau selalu siap dan kau selalu mendengarkan Tuhan. Makanya hari ini kita terus datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Datang kepada Tuhan. Supaya apa? Waktu Tuhan mencurahkan mujizatnya, waktu Tuhan memberikan mujizatnya, waktu Tuhan memberikan anugerahnya, engkau berkata, yes,
aku ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah sukacita Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu hal yang saya pengen ingatkan, segala sesuatu yang kita belajar dari Abraham, akhirnya apa? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau diberkati, kalau engkau diberi kekuatan, ingat semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu Abraham dan Sarai mungkin menikmati di hari tuanya. Tapi hari ini perjanjian itu tergenapi satu persatu. Artinya apa? Ada perjanjian Tuhan. Nah hari ini engkau jangan melihat dari standar kacamata hidupmu Bapak Ibu. Tapi lihat kacamata Tuhan. Engkau mungkin 60, 70, 80 tahun di dunia ini. Tapi engkau menjadi berkat terus dan terus. Namamu diagungkan. Ya, Abraham seperti itu Bapak Ibu. Hari ini ada perjanjian antara kita dan Tuhan. Ya, ingat, melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita ini alat. Kita ini bukan si pengambil keputusan. Si pengambil keputusannya adalah Tuhan. Ya, jadi hari ini terus datang, ketuk pintunya. Ya, janji itu terus dengarkan. Ya, sekalipun belum terlihat, terus. Ya, jangan lelah, jangan khawatir, jangan takut. Karena semuanya sudah disiapkan. Haleluya. Yuk mari kita berdoa, kita kembali menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan,
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. hari ini Bapak Ibu, engkau yang sedang mengalami pahit hati, engkau yang hari ini sedang menangis, Tuhan mendengarkan isi hatimu. Ada jeritan-jeritan, ada kesesakan-kesesakan. Mungkin kau yang sudah mengalami kelelahan karena terlalu banyak beban dalam pundak hidupmu. Mungkin di antara engkau ada yang ingin mengakhiri hidupmu dengan caramu. Hey, stop. Ingat, ada Tuhan. Ada janjinya dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun engkau gagal mempercayai Dia, datang kembali. Datang kembali, berseru. Tuhan, ini aku. Ini aku. Tuhan selalu membuka tangannya. Engkau yang mengalami sakit penyakit, pegang di bagian apa yang engkau alami sakit. Rasakan ada pemulihan di bagian dadamu. Di bagian dadamu ada yang mengalami sesak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kesesakan itu bukan dari Tuhan. Engkau dilegakan. Haleluya. 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 Ada kesembuhan mengalir. Hari ini engkau akan melihat mujizat Tuhan. Segala sesakmu diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kesesakan itu Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bapak-bapak, engkau yang sedang berusaha, jangan letih, jangan lelah. Berkati tempat usahamu, berkati apa yang menjadi alat-alat usahamu. Engkau yang ngojek, berkati, ya perkatakan penumpang-penumpang yang baik, ya yang ada penumpang-penumpang yang mendatangkan berkat. Ya, jangan berhenti untuk berharap sama Tuhan. Perkatakan yang baik. Engkau mungkin sudah mulai lelah. Semangat. Ayo kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Kau yang mulai terlelah, kau mulai capek. Haleluya. Karena pekerjaan apapun yang kau lakukan sepertinya terlihat gagal. Terlihat kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Hari ini bapak-bapak yang tangannya terangkat. Haleluya. Haleluya. Kau akan melihat ada terobosan-terobosan dalam hidupmu. Jangan pahit hati. Jangan pahit hati. Yes, buang segala pahit hatimu, kecewamu, kegagalan dalam hidupmu tidak menjadikan kau pahit hati, tapi kegagalan itu membuat kau semakin percaya ada Tuhan dalam hidupmu, ada Tuhan di dalam kuasamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba Tuhan yang mungkin hari ini sedang menonton, haleluya. Mungkin orang lain gak melihat apa yang kau alami, tapi Tuhan tahu, Tuhan mendengar seruanmu. Kata Tuhan, jangan letih lesu, berseru, hai hamba-hambaku, ya hamba-hamba Tuhan yang di perdesaan, yang di kota, ya engkau mengalami banyak guncangan hari-hari ini, ya kita mulai khawatir.
bagian ya Tuhan. Kita hanya menebarkan jala, tebarkan yang baik, tebarkan garam. Yes, Tuhan yang akan mendatangkan jiwa-jiwa. Tuhan yang akan mengirim jiwa-jiwa. Jangan khawatir. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Hai, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya, hari-hari ini terus berdoa, terus meminta kepada Tuhan. Ya, jangan berhenti-henti. Ya, jangan berhenti-henti. Karena disitulah Tuhan akan menajamkan setiap janjinya. Bapak Ibu, kita sedang ditajamkan melalui guncangan-guncangan ini. Kita menjadi alat-alat Tuhan yang tajam. Kita menjadi alat-alat yang selalu berpegang teguh pada janji Tuhan. Tidak khawatir, tidak menjadi takut. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin silakan hambanya Ibu Yana untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami dipuaskan dan disegarkan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, ada kelepasan, ketenangan, dan kekuatan bagi setiap kami. Aku berdoa bagi yang mengalami kesulitan ekonomi dan yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Di dalam nama Yesus, Engkau yang kehilangan pekerjaan, Tuhan akan menyediakan pekerjaan buatmu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan. Sekalipun engkau berkata, aku tidak punya pendidikan, aku tidak punya keahlian, Engkau Tuhan sumber yang menyediakan bagi setiap kami. Engkau yang membuka bengkel mobil, bengkel motor, yang berjualan makanan, yang membuka catering, apapun usahamu yang terkena dampak pandemi ini, percayalah Tuhan akan memberikan engkau strategi, hikmat Tuhan akan memberikan engkau kreativitas yang baru, dan Tuhan akan membuat keadaanmu menjadi baik kembali di dalam nama Yesus. Aku juga berdoa buat Bapak Ibu yang di rumah yang sedang sakit pada pinggangnya, sakit pada matanya, sakit pada tangan, kakinya, dan organ-organ tubuh lainnya. Aku berkata di dalam nama Yesus, menjadi sembuh dan sehat dan kuat kembali. Tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, semuanya baik-baik saja. Engkau yang ada di rumah sakit, Tuhan hadir bersamamu, menghibur, menguatkan, dan membangkitkanmu, sehingga engkau tahu di dalam Tuhan senantiasa ada harapan. Aku juga berdoa buat keluarga-keluarga yang tidak ada damai sejahtera. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mencurahkan damai sejahtera di setiap keluarga-keluarga, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan, di tengah kehidupan berkeluarga. Di sana Tuhan ada yang membuat sukacita, sehingga setiap keluarga tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Untuk mereka yang putus pengharapan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, janganlah pernah berhenti untuk terus berharap, dan jangan pernah menyerah, sebab hanya di dalam Dia ada pengharapan yang pasti. Dia akan membukakan jalan-jalan yang selama ini tertutup bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terbelenggu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, aku berkata di dalam nama Yesus, roh yang ada padamu lebih besar dari apa yang kau khawatirkan, dari apa yang kau cemaskan dan kau takutkan. Aku berkata, setiap jiwa-jiwa yang terbelenggu, yang terikat, yang mengalami tekanan, saat ini terlepas di dalam nama Yesus. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kami juga mau berkata, Tuhan, bahwa Engkaulah penolong kami, sehingga kami tidak akan pernah takut. Yang sudah tidak memiliki pengharapan iman, biarlah malam ini setiap kami mengalami terobosan iman. Kami percaya di saat kami merasa sudah tidak punya iman lagi, sudah tidak ada harapan lagi, hanya kemurahan Tuhan saja yang akan menjangkau dan menguatkan setiap kami. Tetaplah taruh iman pengharapanmu hanya kepadanya, teruslah berharap kepadanya, maka damai sejahteranya akan menguasai hati dan pikiranmu, sehingga engkau tenang di dalam naungannya. Mengingat kasih-Nya, mengingat kebaikannya, itulah anugerah yang menyelamatkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau berkata, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan Engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Engkau.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita boleh menerima berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memancarkan wajahnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ada berkat, ada sukacita. Ingatlah, ada janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah goyah, bahkan jangan sedikit pun engkau menjadi gemetar. Tapi hari ini Tuhan akan memberkati setiap jalan-jalanmu. Engkau akan melihat terang Tuhan. Engkau melihat dari satu kemenangan dengan kemenangan yang lain. Dari satu kemenangan, kemenangan, sukacita, sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha tiba yang kedua kalinya di awan-awan permai. Yang sudah menerimanya berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Bapak Ibu. Iya.